ketika kita pengen belajar satu hal, ketika kita pengen get in depth sama suatu topik atau suatu referensi gitu, karena semua resourcesnya ada kan. Cuma kadang-kadang menurutku juga di satu sisi itu memang bisa jadi semacam apa ya, circumstances kalau terlalu banyak, terlalu broad gitu loh Kak, karena nggak ada kurasi tadi gitu. Itu menurutku juga jadi salah satu yang aku putus-putus ya. Menurutku aku rasain gitu. Iya, dan kalau nyari yang paling oke, paling pas kan jadi bingung gitu. Kalau dulu misalkan kita Tapi akhirnya buku, gitu. Buku kan udah dikurasi, udah tahu kita siapa yang bawain, credentialsnya apa. Kalau sekarang kan nggak tahu. tapi soalnya sekarang akhirnya karena semua orang udah bisa jadi, karena sekarang medianya semuanya udah user generated, kasarnya semua orang udah bisa masuk second era web. Ya akhirnya jadi semuanya jadi subjektif gitu menurutku. Jadi semua orang jadi punya apa namanya spektrum dan range of preference yang berbeda-beda gitu, dan menurutku itu bisa jadi keindahannya gara-gara orang bisa beda-beda semua. Atau justru ya jadi bingung gitu, nggak ada pattern atau arahnya, ini sebenarnya yang apa bikin ini jadi keren tuh gitu, lalu apa yang bikin ini mungkin jadi tidak keren. Nah, tapi penting nggak buat kalian ngelihat ngukur kayak siapa yang oke, ini referensinya siapa sih gitu? Atau pokoknya asal apa yang kalian cari ada, dapat gitu udah cukup? Sorry kau ulang. Oh, Putus kok. iya. Di Zoom ya. Buat kalian referensi itu akhirnya jadi penting nggak? Maksudnya kayak maksudnya pemberi referensinya itu jadi penting atau enggak? Ini tuh lagi nge-flash atau bisa dengar suara gue? Bisa. Bisa. Oke, kita ngomongin referensi ya. Ya. Kalau menurut gue referensi sangat berpengaruh terhadap penulisan karya akhirnya. Mau nggak mau akhirnya jadi. Ya tadi kita lagi Iya, ngomongin itu udah. lagi ngomongin referensi itu kan, kalau zaman dulu kan referensinya orang lama tuh semuanya terkurasi. Kalau sekarang kan semuanya bisa bikin karya, bisa ngeluarin sesuatu, dan itu bisa jadi referensi orang lain. Nah itu relevansinya kayak gimana buat kalian? Penting nggak kayak kalian tuh tahu siapa yang ngasih kurasi, atau cukup kayak oke, yang nonton banyak nih gitu? Kalau dari gue sih emang bener sih. Sekarang kayak ngerti sih maksudnya Kapet. Sekarang tuh orang kalau mau nge-share lagu dan segala macam nggak perlu approval siapa-siapa atau ada standar atau gimana, udah share aja gitu ya kan? Ya nggak sih? Ya, Ya nggak sih? tuh. Ya kan? Dan itu kan akhirnya jadi nggak gold gitu, mana yang benar-benar terkurasi atau enggak. Tapi menurut aku sekarang tuh sistemnya udah nggak yang kayak zaman dulu lagi gitu loh. Sekarang tuh siapapun bisa tiba-tiba naik, tapi juga bisa tiba-tiba hilang. Kayaknya yang jadi concernnya nggak tahu sih, kayaknya aku sotoy, tapi kayaknya cuman masalah waktunya aja. Kan banyak tuh yang musisi yang tiba-tiba ngeluarin lagu oke banget, terus habis itu udah aja nggak tahu kemana gitu, banyak banget sekarang tiba-tiba hilang gitu. Oke, nah kita mundur sedikit ya kalau gitu. Dulu kan kalian waktu zaman Cowboy Junior CJR kan semuanya itu didesain sama Kapet, sama timnya Kapet Ya. gitu. Dan kalian tinggal nyanyi, kalian tinggal bawain apa segala macam. Nah yang jadi menarik ini adalah setelah lepas dari eranya Kapet, kalian bertiga ini bahkan sama Bastian ya punya referensi yang beda-beda gitu. Nah itu kenapa? Apa yang kalian dapetin kayak ini kayaknya gue suka yang ini nih gitu. Iqbal kan juga sempet loncat-loncat tuh, sempet popang ya kan. Sekarang jadi urban gitu. Aldi lebih apa ya, Aldi lebih bucin kali ya, lebih belet-belet gitu. Kalau Kiki tuh lebih tua ya, old school. Nah itu apa yang membentuk kalian? Coba satu-satu deh. Aldi dulu coba. Apa hilang terus ya? Hilang. Aku harus pakai hotspot ya. Ya udah, Soalnya coba ini hilangnya di Zoom. Coba ada yang sinyal lu. kita pindah ke siapa? Ke Kiki dulu deh. Pinjam dong. Boleh.
Kenapa? Ya. Tadi pertanyaannya adalah Oke. setelah nggak dipegang kapet ya. Ya, apa yang bikin kalian jadi punya referensi kayak gitu gitu? Kenapa nyangkutnya di situ gitu? Kalau menurut aku kayaknya emang semenjak dari di CJR juga kapet banyak ngasih referensi sama gue sih. Soal musik, soal apa. Itu nggak tahu kayak menurut gue itu akhirnya nge-shape gue jadi orang yang kayak sekarang. Jadi mungkin dengerin musiknya apa, sampai akhirnya ngaruh ke penulisan lagunya, bikinnya kayak gimana, itu ngaruh banget sih. Banget. Tapi akhirnya jadi jalurnya emang akhirnya nggak tahu ya, menurut gue semuanya kuat dengan jalannya sendiri kayak ya Iqbal dengan urbannya, dengan summer dose-nya which is cool, Aldi dengan balat-balatnya dia yang keren juga. Ya kurang gue doang sih, gue emang belum ngeluarin apa-apa, tapi tahun ini Harus bang. Gila, harus dong. bagus banget musiknya, gue gak bohong. Iqbal barusan Harus. gue kasih demo. Harus bang. Gimana menurut lo? Kaget kan bang? Gue udah komen. Kaget gak bang? Keren ya. Kasih denger yang mana Ki? Aku kasih denger ada beberapa lagu. Tuh, ada. Kalau Aldi, apa yang bikin kamu musiknya sekarang kayak gitu referensinya? Apa yang bikin kayak gitu? Karena mungkin aku memang dengerin lagu-lagu yang kayak gitu ya. Maksudnya lebih senang lagu-lagu yang ballad kayak gitu, kayak misalnya lebih dengar Boyz II Men, terus Glenn Fredly dan segala macamnya gitu. Jadi kayaknya mau nggak mau jadi terbawa gitu dari pembuatan lagu aku sendiri juga gitu. Lebih nyamannya mungkin di situ sih Kak kalau aku. Kalau Iqbal? Mungkin kalau sebenarnya dari proses penulisan sedikit banyak pertama kali emang belajar nulis kan memang dalam bahasa Inggris gitu. Jadi dari awal pertama kali nulis tuh emang terbiasanya justru dengan bahasa Inggris, belajarnya dulu di penulisan popang dan lain-lain. Dan sebenarnya sampai sekarang itu nggak bisa dipungkiri kalau itu sangat banyak berpengaruh ke proses penulisan Summer Dose gitu, dari bagian lirik atau mungkin beberapa aspek soundnya. Cuma selama sama Kak Patrick dulu, sound pop dan referensi pop itu, terutama referensi grup ya, terutama referensi grup vokal, grup band, dan bagaimana mereka bisa bekerja dalam satu sistem gitu, maksudnya yang sangat semuanya tuh udah jelas gitu, semuanya terorganisir, dari mulai fans, dari mulai performance, lalu apa aja yang akan dikeluarkan dan lain-lainnya, campaign dan lain-lain. Menurutku itu itu yang jadi patokan gitu, apa yang sesuatu itu jadi keren apa enggak tuh menurutku juga pasti jadi play a role dalam yang menentukan menurutku keren apa enggak gitu. Ketika aku ngelihat sesuatu sekarang di umur sekarang, terus melihat sistemnya atau bukan sistem apa gimana ya, packaging mungkin bahasanya. Ya. Terus kayak oh iya ini kebaca nih, maksudnya akhirnya jadi bisa nge-breakdown. Itu kayaknya yang dipelajarin banyak, akhirnya jadi tahu referensi. Jadi bisa nge-breakdown. Tapi bisa nyomot. Tapi kamu referensi nggak cuman ini kan, maksudnya nggak cuman ngelihat the whole package, kamu ngelihat dari sisi musikalitasnya juga kan? Kan kamu main musik juga nih. Oh iya. Kalau kamu Iya, prosesnya for gimana sama Summer Dose? Yang bikin lagu jamming atau Ririn dulu? Atau kamu? Biasanya jamming beberapa kali pernah dilakukan. Ada beberapa lagu yang terciptanya dari jamming. Beberapa ada yang biasanya kita udah punya sendiri-sendiri, terus dibawa untuk ke jamming bareng-bareng, terus akhirnya mencoba untuk ditemuin di situ. Atau kadang-kadang ya ngobrol aja dari scratch dan nggak bikin musik, maksudnya nggak main musik gitu, cuma ngobrolin dan ngebayangin ide. Dan menurutku kadang-kadang nggak tahu ya, kalau selalu berusaha untuk bikin lalu kayak udah standby gitar lalu kayak mencoba gitu, kadang-kadang buat aku pribadi force ideas malah nggak keluar gitu. Jadi ya banyak diskusi itu dan ngobrolin apa aja, Kalau mimpi apapun itu. kalau Kiki kan kayak lebih ngejam banget nih. Band sirkus banget. Yang enak menurut enak. Oh dikecap. Ya.
kayak gue lebih banyak ini sih sebenarnya gini, karena kan pemahaman gue tentang chord juga sebenarnya nggak begitu banyak Kak. Maksudnya kayak tentang modulasi ini mau kemana gitu, gue nggak tahu tuh. Kalau gue pegang gitar tuh gue nggak tahu, tapi gue tahu mau gue apa gitu loh. Kayak misalkan punya apa nih, punya gambaran tentang apa. Nah gue selalu ngomong ini gue punya lagu kayak gini, gambarannya ke sini, temanya tentang ini, yuk musiknya kita godok bareng-bareng. Nah gitu. Jadi makanya that's why gue selalu di sini, karena kan justru ketika gue nulis lagu, inspirasinya jarang kalau gue udah pegang gitar. Sama kayak si Iqbal, gue tiba-tiba bisa random banget, bisa pas lagi mandi, bisa lagi di jalan, bisa lagi di mimpi, tiba-tiba ada gitu, ya macam-macam aja gitu. Ya nongkrong, ini sama Aldi kemarin dapat lagu pas lagi nongkrong. Iya kemarin. Cuma nih mau nanya, kalau Aldi kan ya dia dengerin pop, maksudnya mostly people dengerin pop yang memang pop banget lah, yang masif banget. Iqbal dengerin yang urban, yang kekinian, yang lagi hits memang gitu. Nah, Kiki nih yang bikin Kapet penasaran, apa yang bikin kamu suka sama lagu-lagu dari era yang justru yang tua? Kamu mundur you go way back kayak dari 90 ke 80, 70 sampai Brad 200. terus sampai Beatles segala macam. Kamu itu kenapa di usia kamu yang muda, di tongkronganmu yang anak-anak muda semua, kamu nyangkutnya di situ? Nggak tahu Kak, ketemu nyamannya aja begitu. Kayak denger lagu itu, kayak misalkan ambil contoh lagu, Kamu nyaman bisa sama denger yang tua ya? lagunya. Nggak, bukan masalah nyaman. Ya nyaman Kok sama gue yang nyaut ya? Yang nyaman sama yang tua mah Aldi. Gue mah. Kayak gitu dong. Wah, kok jadi ke situ pembahasannya? Halo. Ayo, kita bahas musik ya. Ayo, Kita bahas ayo. musik ya. Jangan. Oke, jadi Kan kayak acara rumpi dah. enggak, ini nggak ada cara rumpi. Ini gue lebih kejam aja daripada Feni Rose. Ya jadi kenapa gue suka sama musik-musik kayak gitu, karena begitu gue dengerin satu lagu aja, kayak gue dengerin lagunya Christopher Cross gitu, Sailing. Begitu gue dengerin, gue langsung kayak, aduh kok enak banget ya. Nah bisa ketemu itunya itu loh, bisa ketemu nyamannya di situ. Jadi buat lagu, sama kayak aku dengerin Dewa lah. Begitu dengerin Dewa, aku bisa kesini, kok gue bisa nyaman banget dengerin ini ya. Akhirnya sedikit banyak, akhirnya kalau buat lagu ya jadi referensi, karena mungkin setiap hari didengerin gitu-gitu. Ya, itu sih. Setuju sih. Nah, pernah mau coba bikin yang modern, jadi sih, tapi gue nggak dapet feel, yang nggak dapet ini guanya gitu, nggak dapet itunya gitu. Siap. Nah, ini pertanyaannya sekarang balik ke fans ya. Kalian kan udah besar dengan fans Cowboy Junior, CJR yang memang sukanya musiknya kayak gitu. Ya. Nah sekarang kalian menyuguhkan sesuatu yang berbeda, mereka masih mendukung kalian gitu. Nah acceptance-nya gimana dengan something yang baru ini? Ngomongin lagu ya, bukan ngomongin untuk comeback atau apa. Ngomongin karya kalian yang genuine ini, penerimaannya di fans yang udah terlanjur besar banget gitu. Putus. Siapa dulu? Aldi dulu. Apa Kak? Gimana? Putus. Jadi ya Allah. fans kalian kan udah gede nih. Nah, mereka kan udah terbiasa dengan lagu-lagu yang memang dari CJR, pop banget. Iya. Nah, terus penerimaan mereka tuh gimana gitu. Kalau Aldi, apakah memang, kalau Aldi sih kayaknya masih agak mirip-mirip ya, karena arahnya sama gitu. Tapi kalau buat yang lain gimana? Atau Aldi juga bisa sharing nggak? Maksudnya kayak penerimaan mereka sama konsep baru kalian nih gimana sih? Duar. Aldi. Di. Aldi. Heidi. Aldi nggak dengerin? Halo. Nge-freeze. Halo. Ya udah coba yang lain dulu deh. Halo. Ya Bal, lu dulu deh Bal. Halo. Coba aku tes dulu Kak. Masuk. Gimana? Pakai wifi lu ya? Matiin dulu dong wifi-nya guys. Kok wifi gue yang dimatiin sih? Ram ya. Wifi-nya sharing. Bukan ke. Oh. Makanya jangan lagi pakai rame. wifi. Jangan pakai wifi Oyo Aldi. Wifi Wifi tetangga. itu apa sih? Hah?
apa? Ntar kita ngobrol di chat aja ya. Jangan ngomongin di sini ya. Oke. Yuk, Iqbal yuk, bisa yuk ngobrol. Apa ya? Tetap berusaha untuk menulis apa yang dirasakan untuk menulis dan berusaha tetap genuine sama apapun itu sih. Dan tidak beranggapan kalau fans tidak akan menerima apapun, maksudnya tidak akan menerima hal baru yang kita bikin karena mereka tidak siap atau mereka nggak mengerti gitu loh. I think that's rude buat aku ketika kayak membuat sesuatu yang harus sama karena just to please people, tapi menurutku akhirnya jadi nggak genuine gitu. Ya. Gue boleh nanya nggak sih? Tapi lo nggak punya masalah misalkan dengan musik lo dengan Summer Dose, tapi irisannya tetap akan ada komet yang dengerin gitu. Maksudnya is for everyone kan, siapapun yang bisa dengerin, siapapun yang bisa nikmatin, lo bener-bener nggak apa-apa itu kan? Definitely, maksudnya gue juga keputusan waktu itu bikin Summer Dose juga nggak ada yang kayak untuk kayak memisahkan dan lain-lain sih. Just make music, you know. Betul. Kayak rasanya juga waktu itu ketika Kobe Junior bikin musik ya we just make music, right? Kayak kita we make songs and then akhirnya Enggak juga. Jadi sendiri-sendiri. Enggak juga, Bang. Atau udah direncanain? Udah direncanain. Enggak, Ini bedanya gini. Tuhannya. Bedanya gini. Kalau waktu itu karena kita udah di industri banget, kita tuh ngedengerin fans banget. Fans tuh pengennya apa? Kira-kira apa yang mereka suka, apa yang mereka pengen dengar, apa yang lagi tren dan relevan ke fansnya Kobo Junior, ke Komet gitu. Jadi kita bikin yang sesuai untuk itu. Kalau kalian kan enggak, kalau kalian kan ya being genuine aja. Kalian pengen bikin sesuatu, kalian bikin gitu. Tapi nggak bisa dipungkirin juga walaupun udah genuine, maksudnya segenuine apapun tapi you wanna make sure that people would enjoy it as well. Gue gak ada urusan ke ini. Iya. Iya nggak sih? Tapi tetap harus ada apa namanya identity di dalam setiap karya yang dibikin gitu. Nah ini pas. Gak nih. cuma Ini pas. ini nge-please. Ini ada fans kalian nanya namanya Lala Better sih. Huwaida Mahira. Halo. Lala Huwaida Mahira. Kurang lebih pertanyaan tuh Kedengeran gak, Kak? kedengeran? Good. Jadi pertanyaan dari Lala tuh adalah referensi itu bikin kalian apa namanya? Referensi itu membentuk personality kalian dalam bermusik atau justru sebaliknya personality kalian yang bikin kalian hunting referensi-referensi yang modelnya kayak gitu. Ngerti gak bedanya? Gue yang kedua sih. Yang kedua gitu. Jadi kayak ya mungkin Kiki percaya sih. Yang pertama kayak, tadi sorry. Kalau yang pertama itu kayak misalkan nih ya paling gampang, gue suka banget sama Queen. Gue pengen personality gue sekarang gue anak band yang kayak Queen banget gitu. Atau gue tahu kayak gue seneng yang urban, gue orangnya tuh sophisticated, gue pengen dilihat sebagai orang yang sophisticated, urban segala macem. Oke, kalau gitu referensi gue cari yang kayak gitu deh gitu. Hunting terus Kayak gitu. Kalau gitu jadi yang pertama berarti. yang pertama Iya, jadi pasti ada arahnya dulu mau kemana, lalu habis Iya. itu pecah. Kira-kira maksudnya yang mirip-mirip sama referensi tersebut gitu. Iya. Tapi bukan mencari referensi tersebut untuk membuat apa namanya image seperti itu gitu. Iya. Iya. Ya tapi ada juga yang gitu. Iya kan? Aldi dari tadi kasihan. Di, liatin apa sih? Tadi masih putus loh dia. Mukanya. Di Aldi. Ya makanya Kayaknya lupa deh kalau lagi live. Kayaknya gue harus kayaknya gue harus nonton Halo. dari sini ada. Oke. Lu ngechat gua. Iya, ini guys tahu Aldi. Nah, oke ya, kita lanjut ya. Kalau gitu. Ini juga ditanyain oleh ada teman kita namanya Nisrina Putri Hanifa. Ya halo Nisrina Putri, kenapa? Nah, jadi karena kalian udah tahu referensi itu penting dan pasti kalian
Kayak kalian tiap hari nonton kayak YouTube gitu referensi pasti dong. Ya lumayan sih, Anything lumayan. lah, maksudnya kayak dengerin Spotify maybe atau nonton Netflix atau apalah gitu. Itu kan bagian dari referensi. Nah pertanyaannya, apa yang kalian lakukan untuk ngejar referensi itu? Gitu. Maksudnya yang kalian kejar itu apanya sih? Essentialsnya kah? Atau cuman holistiknya aja? Atau mungkin apa ya? Skill? Atau mungkin malah software? Atau sound? Atau apa? Coba dulu deh. Kayaknya semua deh. Maksudnya ketika apalagi kalau udah ngefans sama satu musisi atau satu band atau particularly satu lagu, pasti kita ketika udah main gitar lagi atau ketika udah pegang alat musik pasti ada kayak secara nggak langsung influence untuk bikin ke arah lagu yang tadi kita udah suka banget atau musisi yang kita suka banget. Tapi menurutku juga at the end of the day pasti kan ada apa namanya personal tweaking gitu, kayak karakter-karakter yang akhirnya kita buat lagi dari hal-hal yang udah pernah kita dengerin semuanya. Itulah gunanya referensi. Dan aku percaya kalau nothing is original sih. Maksudnya semua itu pasti terinspirasi dari satu dan ke hal yang lainnya. Kayak zaman sekarang gitu. Misalnya musik zaman sekarang gitu yang tadi dibilang urban. Menurutku tuh some extent juga sebenarnya nggak urban banget gitu. Banyak juga kayak elemen-elemen yang sebenarnya diambil referensinya dari lagu-lagu lama dengan tweaking yang segala macam sampai akhirnya dibikin dan akhirnya jadi urban karena mungkin buat angkatan yang waktu itu belum lahir referensi lamanya itu akhirnya jadi sound yang baru. Tapi ketika musik-musik urban ini didengerin sama orang-orang yang sudah lebih dulu zamannya mendengarkan referensi dari lagu ini dibuat, itu jadi lebih make sense. Dan itu sering banget kejadian sama aku pikir hal ini baru, ternyata udah ada gitu dari lama. Cuma gue lahirnya di generasi yang mendengarkan ini tuh menjadi hal yang urban dalam tanda kutip, padahal sebenarnya everything is reference something else. Sekarang udah berulang. Kalau Kiki? Kalau gue misalkan lagi dengerin lagu-lagu yang kayak gitu nggak tau ya, yang pertama gue dengerin tuh apa ya, rasanya aja gitu. Sama kayak ada beberapa lagu yang begitu dengerin